Halo, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Bersama dengan tim saya Anung Dwi Nugroho dan Andrea Novaldi Tapang. Kami kali ini dengan bangga mempersembahkan sebuah analisis riset investasi yang telah kami susun dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi, yaitu analisis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode saham SIDO. Baik, untuk yang pertama kami akan membahas deskripsi bisnis. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jamu tradisional dan farmasi yang berdiri pada tahun 1951 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Pada tahun 1970, Sido Muncul membentuk persatuan komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido, dan kemudian pada 1975 diubah menjadi perseroan terbatas seperti sekarang. Produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul yaitu jamu, minuman kesehatan, suplemen, dan permen. Selanjutnya, faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ada berbagai macam faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkatkan daya beli konsumen terhadap permintaan produk kesehatan dan jamu. Dan selanjutnya, regulasi kesehatan ikut andil dalam perubahan kinerja perusahaan. Regulasi pemerintah terkait dengan industri farmasi dan jamu seperti peraturan obat tradisional, sertifikasi, dan perizinan. Hal ini dapat berpengaruh pada operasi dan strategi bisnis Sido. Persaingan industri yang sama saat ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada pasar dan kinerja Sido. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Industri jamu dan farmasi memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai salah satu produsen dalam industri tersebut, Sido selalu melakukan inovasi dalam pengolahan produknya, yaitu dengan menggunakan teknologi modern. Sido juga memiliki peluang sangat besar dalam industri ini, yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan industri makanan dan minuman. Mereka juga mengintegrasikan kriteria environmental, social, dan governance dalam pengelolaan risiko investasi dan juga keuangan. Namun, dalam mewujudkan itu semua, mereka harus menghadapi persaingan industri yang sangat ketat dan juga regulasi yang sangat ketat. Posisi persaingan dalam industri jamu dan farmasi. PT Bintang 7 menjadi pesaing dalam industri ini karena banyak kemiripan produk yang diproduksi oleh PT tersebut dengan Sido. Dalam persaingan ini, PT Bintang 7 juga cukup kuat. Untuk menghadapi itu semua, Sido melakukan manuver strategis, yaitu dengan selalu mempertahankan kualitas produk yang mereka jual untuk mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu produsen jamu dan farmasi terbesar di Indonesia. Dilihat dari tabel di atas, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido memiliki kinerja keuangan yang mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena daya beli produk kesehatan pada masyarakat di tahun 2023 tidak sekencang di tahun 2021 sampai 2022, di mana tahun tersebut merupakan masa pandemi COVID-19 dan masa pemulihan pandemi. Selanjutnya ada valuasi dari saham emiten PT Sido. Berdasarkan analisis keuangan yang telah diberikan sebelumnya, valuasi saham emiten Sido ini mencapai market kapitalnya sebesar 20,25 triliun dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 30 miliar, price to earning dengan perhitungan total aset dikurang keseluruhan liabilitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu sebanyak 16,6 dan laba per lembar sahamnya sebesar 110,54 dengan metode annualis atau disetahunkan. Dari perhitungan tersebut dan berdasarkan harga penutupan saham Sido per Kamis 18 April 2024 yaitu sebesar 665 per lembar saham, dapat dinilai bahwa saham ini atau saham Sido ini dinyatakan stabil sehingga direkomendasikan untuk investor menghold. Selanjutnya ada risiko investasi. Risiko yang pertama yaitu kesehatan dan keselamatan, di mana karena produk dari Sido Muncul adalah produk kesehatan, maka isu-isu terkait dengan klaim kesehatan, kontaminasi, efek samping, dan lain sebagainya sangatlah berpengaruh terhadap reputasi perusahaan.
Lalu resiko yang kedua ada resiko dari bahan baku dan suplai. Kenaikan harga bahan baku yang lebih tinggi daripada penjualan juga dapat menjadi salah satu risiko dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga ada penurunan permintaan. Setelah pandemi COVID berlalu, keuntungan perusahaan menurun. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pertimbangan ketika kita ingin berinvestasi di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yaitu badan tertinggi di perusahaan yang berwenang mengambil keputusan penting, seperti penetapan direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, dan pembagian dividen. Yang kedua ada Dewan Komisaris, bertugas mengawasi kinerja direksi dan memastikan perusahaan dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada direksi. Direksi bertugas menjalankan operasional perusahaan sehari-hari sesuai dengan arahan RUPS dan Dewan Komisaris. Yang keempat ada komite audit. Komite audit ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses audit keuangan dan dari perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada komite nominasi dan remunerasi, bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pemilihan dan remunerasi anggota direksi dan. Oke, selanjutnya adalah analisis keberlanjutan. Jadi analisis keberlanjutan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komitmen keberlanjutan dan yang kedua adalah pencapaian keberlanjutan. Jadi yang komitmen keberlanjutan ini, Sido berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam komitmen ini, Sido berkomitmen untuk penerapan kebijakan dan program keberlanjutan yang komprehensif yang dikenal sebagai Sido Selaras. Dan pencapaian keberlanjutan. Dalam pencapaian keberlanjutan ini, Sido telah mencapai pencapaian yang sangat signifikan. Yang pertama adalah penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 14% dari tahun 2020 hingga 2022. Dan yang kedua adalah pengurangan konsumsi air sebesar 12% dari tahun 2020 hingga 2022. Dan yang ketiga adalah peningkatan penggunaan energi terbarukan sebesar 5% dari tahun 2020 hingga 2022. Dan yang keempat adalah penyaluran bantuan sosial dan kemasyarakatan sebesar 10 miliar di tahun 2022. Jadi pada program ini juga Sido telah mengembangkan karyawan lebih dari 2.000 karyawan di tahun 2020. Jadi berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki Sido yang cukup baik, reputasi yang bagus, produk yang bermanfaat, dan tata kelola yang cukup baik, kelompok kami menyarankan saham Sido untuk tetap hold. Kami juga menyarankan untuk investor tetap mengintai memantau perkembangan saham Sido dengan melihat tren pasar yang akan datang, dan juga melihat apakah Sido dapat mengatasi faktor-faktor negatif tersebut dengan baik dan memanfaatkan tren pasar yang positif. Sekian dari kelompok kami Anasirah, kami ucapkan terima kasih.